teman-teman nanti di sini. Nah, ini dia ya, apel 02 ya. Tapi ini nggak apa-apa lah saya tampil. Terus ke bawah lagi. Mas Wan ke bawah lagi, ke bawah lagi. Ya, stop Mas Wan, sip. Ini teman-teman perhatikan. Ini format apel 02. Di sini ada, ini unitnya ya. Ini unitnya nih. Di sini ada K. K itu artinya kompeten. BK artinya apa? Belum kompeten. Nah, teman-teman, coba sekarang saya diskusi deh. Karena di sini teman-teman sudah merasa kompeten, makanya teman-teman mengikuti uji kompetensi, betul? Untuk mendapatkan legitimasi secara tertulis yang diakui oleh negara. Sekarang teman-teman ada K sama BK. Kira-kira teman-teman yang contreng apa? Yang K apa BK? Betul. Jadi besok pada saat mengisi APL 02 dicontreng semua yang tulisan that's right. Jangan nulis yang BK. Kenapa emang yang Mbak Mila? Karena kan saya yang bagian unit ini saya nggak paham. Jadi saya tulis BK aja. Kalau teman-teman nulis BK berarti proses asesmennya terhenti di situ, nggak perlu diuji. Ya orang nggak merasa kompeten masa diuji? Ini kan yang kita uji kan yang sudah merasa kompeten. Tapi bener Mbak Mila, bagiannya saya nggak tahu. Udah tulis ya Kak aja, tulis Kak deh. Mau nggak tahu atau nggak tahu, pokoknya tulis aja. Contreng Kak. Kadang-kadang teman-teman bingung dengan bahasa karena memang SKKNI bahasanya itu bahasa yang tidak mudah kita pahami. Karena memang kalau dokumen negara itu pasti mendatangkan ahli bahasa yang bahasanya itu lebih kepada sifatnya ilmiah. Tapi begitu dijelaskan nanti teman-teman tahu. Besok saya akan jelaskan satu-satu unit. Yang dimaksud unit ini apa sih? Yang dimaksud unit ini apa sih? Jadi pada saat teman-teman uji paham. Besok tapi ya. Sekarang inti-intinya saja. Ya, besok berarti APL 02-nya diisi yang that's right, pinter. Kak. Terus Kak lah. Ya, supaya proses ujinya bisa dilanjutkan gitu ya. Sip, sampai di sini ada yang mau ditanya? Atau ada yang mau sharing? Ya silakan. Saya ditepuk tangan terus Mas Wawan. Amin. Gimana Mas? Ada yang mau di sharing atau? Siapa yang mau sharing? Ya silakan. Ya, saya ingin menyanyikan beberapa waktu sempat menjadi move dan juga viral ketika akan ditetapkannya undang-undang tentang musik. Ya, undang-undang ya, pada RUU waktu tentang itu. musik ya. Dan itu sempat menjadi polemik di kalangan musik. Khususnya musisi yang dalam arti kata mereka basicnya karena belajar alami, natural dan otodidak itu. Nah, kemudian itu menjadi polemik dan bagi di sisi lain ada nilai positifnya karena ada perlindungan buat para musisi. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah dengan kita punya sertifikasi ini nantinya kan tentu saja ada beberapa dampak, khususnya adalah bagi ini arisan melulu ini ya sebelah kanan. Kocok arisannya ntar. Oh iya Mas. Ya. Jadi hanya yang menjadi selain ada satu sisi dampaknya tentu saja adalah bagi para musisi yang tidak memiliki sertifikasi dan otomatis mereka pertama mungkin merasa bahwa basic notasi mungkin nggak menguasai, kemudian baik membaca notasi balok maupun notasi dari angka, kemudian basic karena mereka natural. Nah ini akan berdampak tentunya dan mau tidak mau kami pun juga akan berdampak ketika kami mempunyai sertifikasi ini. Artinya hanya mereka yang basicnya memang tidak sertifikasi, mereka akan membanting harga, pasti itu. Artinya beberapa hotel mau tidak mau juga harus mengikuti, atau user yang menjadi tempat kita bekerja pun mau tidak mau harus mengikuti standarisasi yang sudah ada, khususnya yang sertifikasi ini.
Nah, bagaimana menghadapi hal ini khususnya karena ini akan banyak teman-teman kita yang sebenarnya sangat antusias sekali, tetapi kemudian mengundurkan diri ketika ada beberapa tes yang harus diikuti. Dari sisi lain mungkin wah buat apa tahu itu, padahal di sisi lain kami semuanya yang mungkin ini sangat penting gitu loh. Mungkin bisa dijelaskan Bisa dua sisi itu banget, lagi. bisa banget. Oke, terima kasih. Pertama terkait masalah otodidak dengan hubungannya dengan not balok. Teman-teman kan tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk mendapatkan sertifikat kompetensi ada berbagai macam alat uji yang diterapkan oleh asesor. Jika di knowledge tentang not balok tidak begitu mahir, observasi demonstrasinya keren, terus kita bikin skenario-nya bisa jawab dia, wawancaranya juga terbukti memang dia berprofesi sebagai musisi, ya harus dikasih K dong. Kan yang lemahnya cuma di not balok. Tapi teman-teman harus tetap belajar. Untuk apa? Persiapan kalau teman-teman mau keluar negeri. Guys, di luar negeri tuh udah mainnya not balok. Please belajar. Belajar. YouTube banyak sekarang, bisa belajar dari situ. Sertifikat kompetensi ini berlaku 3 tahun. Setelah 3 tahun teman-teman ingin perpanjang, namanya surveillance. Diuji juga nggak Mbak Mila? Ya diuji juga. Kita lihat dong dari data yang awal. Wah ternyata nih lemahnya di not balok. Belajar nggak ya? Nih teman-teman ini ditanya pasti yang kemarin menjadi tugas. Jadi begitu asesor merekomendasikan kompeten, ada saran di situ. Saya merekomendasikan Mas kompeten. Saran saya belajar ya di bagian ini, di unit yang ini yang baca not balok. Karena memang harus teman-teman bisa. Mau nggak mau guys, harus dong. Kita kan mau go internasional. Jangan terlena dengan keberadaan kita sekarang. Harus belajar, semangat. Belajar sekarang nggak perlu panggil guru kok, di YouTube banyak. Bisa belajar. Yang penting niat. Bukannya apa-apa. Ini memang udah menjadi tuntutan internasional. Sudah menjadi tuntutan internasional, bukan tuntutan negara kita sendiri, bukan. Internasional tuh udah seperti itu. Mau nggak mau kita harus beradaptasi supaya kita apa? Bisa eksis di profesi kita, supaya kita bisa hidup di profesi kita. Ini termasuk dalam attitude loh ya. Gitu. Ada, saya merekomendasikan Mas kompeten. Sarannya ditulis tuh sama asesor. Tolong ya pelajarin yang unit ini. Ini standar loh guys, kita bicara masalah standar. Kalau memang unitnya di situ ada baca not balok, ya harus kita turutin. Ini kan mempersiapkan diri kita untuk ke dunia internasional. Oke Mas, ya. Nah, kedua masalah undang-undang. Nah, ini dia seru nih. Jujur teman-teman, penggagas undang-undang permusikan itu adalah Papri yang menggagas. Karena apa? Di sini Papri melihat dengan adanya undang-undang permusikan, hak-hak terkait dari teman-teman di bidang musik itu akan ke cover. Contoh, di dalam rancangan undang-undang permusikan itu ada yang namanya dijelaskan masalah streaming. Sekarang masalah streaming kan enak-enak aja kan, main streaming aja, tetapi yang mempunyai karya nggak dapat apa-apa, ya kan? Download sana kemari, contoh nih Smule, Wising, lagu kita dipakai, lagu saya dipakai, emang saya nggak dapat apa-apa. Tapi yang download aplikasi tersebut pakai kuota. Pakai kuota kan judulnya beli kuota kan pakai duit, berarti dapat dari mereka. Terus pada saat menggunakan Wising atau aplikasi tersebut pakai kuota lagi. Lah penyanyi sama penciptanya nggak dapat apa-apa. Di undang-undang permusikan itu diatur. Saya tahu ada bagian yang banyak sekali kontra. Salah satunya adalah masalah sertifikasi. Di sini. Di situ kalau nggak salah pasal 5 ya. Di situ dijelaskan bahwa
musisi disarankan untuk memiliki sertifikat kompetensi. Wah, langsung tuh yang musisi-musisi sama penyanyi yang udah merasa hebat protes. Siapa yang mau uji saya? Emang siapa yang mau ngetes saya? Siapa yang mau nguji? Udah kayak begitu, egonya udah keluar. Padahal maksudnya di sini adalah pertama poinnya disarankan berarti bagi yang mau. Yang nggak mau gimana? Ya udah nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi di sini pemerintah membuat aturan bahwa profesi yang sudah memiliki sertifikat akan ada standar upahnya. Mau nggak dibayar sesuai dengan upah? Kalau sekarang kan kita nggak ada standar. Nyanyi di kafe dibayar 250.000, 150.000. Ada yang satu grup cuma dibayar gope. Mau dapat apa? Tapi kalau nanti sudah ada sertifikat kompetensi, pemerintah sekarang sedang menggodok regulasi aturan bahwa mereka yang memiliki sertifikat kompetensi tidak boleh dibayar di bawah standar. Ada plafonnya, minimal sekian. Siapa yang melanggar udah kena pasal karena udah ada undang-undangnya. Itu poin dari waktu rancangan undang-undang permusikan. Jadi sifatnya tidak diwajibkan bagi yang mau. Tapi kalau bagi yang mau, pemerintah udah punya nih regulasinya nih. Sudah punya nih alatnya. Saya mau dong, saya pengen dapat sertifikat. Oke, silakan daftar di LSP Musik Indonesia. LSP Musik Indonesia kan buatan pemerintah. Sekarang kalau seandainya saya pengen bersertifikat, gimana dong caranya? Pemerintah nggak punya LSP, nggak punya regulasinya, bagaimana? Jadi di sini bagi yang mau, kalau yang nggak mau ya nggak masalah. Cuman poinnya kalau dia yang bersertifikat pasti ada kelebihan dibanding yang tidak memiliki sertifikat. Ujung-ujungnya SKKNI atau standar kompetensi ini adalah upah teman-teman, Seperti kayak buruh itu kan udah ada SKKNI-nya, makanya sekarang ada upah minimum untuk buruh. Nah, pekerja seni ini sudah ada standarnya, otomatis goalnya adalah upah supaya teman-teman tidak dibayar seenak udel oleh pengguna. Gitu loh. Jadi kita yang berprofesi sebagai penyanyi atau musisi atau di bidang musik bisa hidup sejahtera. Goalnya itu. Ya, goalnya seperti itu. Jadi yang jadi kontra itu adalah masalah, salah satunya adalah sertifikasi itu. Dia dibilang wajib, nggak wajib, disarankan. Tapi kan ini kan ada orang-orang yang populer yang merasa, siapa yang berani ngetes gue? Nah, kedua, kalau asesor menguji orang-orang yang sudah famous, yang sudah kita tahu sepak terjangnya seperti apa, cara ngujinya juga beda. Nggak mungkin dong kita nyuruh Chandra Darusman, coba Mas Chandra main piano, nggak mungkin. Hari gini kita juga udah tahu dia jago main piano. Kita nguji penyanyi Rusanaya, Mbak Ute silakan nyanyi karena ini prosesnya begini, nggak mungkin. Cara menguji untuk mereka-mereka yang sudah berpengalaman itu beda. Kita tidak akan menguji dia untuk bermain piano atau bernyanyi. Kita cek dokumennya. Tapi materi uji kompetensi harus tetap diisi oleh Rusanaya, oleh Chandra Darusman. Karena materi uji kompetensi tersebut adalah bukti rekaman bahwa Chandra Darusman telah melakukan uji kompetensi. Itu doang, beda perlakuannya. Cuman kan kadang-kadang kan teman-teman kita yang lagi famous kan suka sombong ya. Nah, kita jangan seperti itu. Beda perlakuannya. Siapa juga yang mau nguji dia suruh main piano? Chandra Darusman. Jangan salah teman-teman, Chandra Darusman itu pada saat kita uji kompetensi di Bandung, dia ikut menjadi instrumentalis piano utama. Emang kita suruh dia main piano? Enggak, cuman isi MUK aja. Christine Penjahitan ikut uji kompetensi. Om Jaka Bimbo ikut uji kompetensi. Karena apa? Dia pernah nyanyi di luar negeri suruh pulang. Baru nyampe sana suruh pulang. Yang ditanya apa? Do you have certification? No, go home. Balik lagi dia. Makanya begitu LSP musik, dia yang pertama kali, saya mau ikut uji kompetensi. Emang Om Jaka kita suruh nyanyi? Enggak guys, cuman isi dokumen.
Itu kan karena informasi yang kurang lengkap, kurang jelas, akhirnya membuat polemik. Padahal sebenarnya kalau undang-undang permusikan itu disahkan, kita kok yang merasa beruntung. Kalau sekarang kan wah digital kayak gimana kita bisa gugat. Mau gugat pakai apa? Undang-undangnya nggak ada, pasalnya nggak ada. Tapi nanti jadi PR ya, jadi PR lah. Bismillah. Semoga sekarang undang-undang permusikan udah turun dari prolegnas. Padahal dulu udah masuk ke prolegnas. Iya, ibarat kata ya gitulah, memang udah jalannya. Tapi jangan pantang menyerah kita. Pemerintah lagi menggodok lagi kan, begitu regulasinya jadi, kita udah punya sertifikat. Teman-teman nyanyi, nggak boleh ada yang bayar seenak-enak udah. Bisa dituntut, ada pasalnya. Dan jangan salah teman-teman, tidak menutup kemungkinan kafe-kafe atau hotel-hotel atau mereka yang ibarat kata mengadakan event hanya menerima pekerja musik yang bersertifikat. Nah, orang yang nonton bayarnya pasti dipungut mahal. Karena apa? Yang main orang bersertifikat semua loh. Ya penontonnya mau membayar mahal dan dia juga menuntut, "Hei, saya bayar mahal loh untuk menonton kamu. Tolong ya sajikan musik yang berkualitas." Seperti itu. Oke, gak usah takut. Jadi bagi yang gak bisa not balok, ada ornamen lain yang akan dites sama asesor. Nanti saya ngecek kok. Saya ngecek materi uji kompetensinya sama asesor, saya cekin tuh satu-satu. Ini asesornya bagaimana, rekomendasinya apa. Satu lagi teman-teman, asesor itu bukan yang menentukan teman-teman kompeten atau belum kompeten ya. Bukan asesor yang menentukan, asesor hanya bisa merekomendasikan. Terus siapa memilah yang menentukan ketok palu si A kompeten belum kompeten? Komite teknis. Siapa itu komite teknis? Dewan pakar, dewan penasehat, pengurus LSP. Asesor dilibatkan nggak yang menguji saya? Tidak dong, tidak dilibatkan. Supaya netral dan adilnya di situ tumbuh. Gitu, ya. Jadi asesor merekomendasikan belum, biasanya yang kita cek kalau asesor merekomendasikan belum kompeten, langsung saya cari tuh mana bukti rekamannya, dari sisi mana dia belum kompetennya, kita cari. Karena kita tidak mau ada unsur-unsur si asesor tidak suka dengan A jadi belum kompeten. Nah, tidak mau ada unsur-unsur seperti itu. Kita cek tuh, kenapa nih rekomendasinya belum kompeten, kenapa? Nanti komite teknis tuh yang akan rapat. Gitu. Paham? Udah terjawab? Ada lagi yang mau bertanya? Sedikit lagi maghrib. Oh ya, silakan. Maghrib ya. Satu lagi boleh nggak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mendengar pertanyaan Teman kita, dan ini juga dari tahun 90-an ya Mbak. Jadi kenapa musisi di Indonesia terutama di daerah yang saya alami adalah susah untuk mencari standar harga yang pasti. Saya tahu rekan-rekan di sini bukan musisi-musisi yang yang sekedar musisi, tapi wisata kualitas gitu. Nah, harapan kami pribadi saya juga mudah-mudahan kegiatan ini terus berlangsung dan bisa menjadi upgrading buat kita juga, supaya tidak stagnan sebagai musisi. Betul. Kemudian bisa bersinergi dengan PHRI Mbak. Karena banyak kita alami bahwa kelas hotel adalah ada bintang 5, ada 3, 2, tetapi kadang-kadang tetap membayar kita bintang 3. Seperti itu. Jadi ini harapan saya pribadi, mungkin dengan teman-teman mewakili, mudah-mudahan nanti ini setelah sertifikasi kami semua bisa mendapatkan itu. Iya, upah yang layak ya. Siap. Betul. Amin. Sekarang Kementerian Tenaga Kerja memang lagi menggodok itu.
Karena ini kan SKKNI sudah terbit, sertifikat sudah terbit, ya kan, udah ada standar. Ini harus diatur dong regulasi upahnya, jangan seenak-enaknya. Betul, betul, betul. Pemerintah di sini harus turun tangan. Kalau pemerintah membuat undang-undangnya dan semua berarti harus mengacu kepada undang-undang tersebut. Nggak bisa seenaknya. Seperti kayak buruh lah. Kalau dulu kan upah buruh kan dibayar juga seenaknya. Begitu sudah ada regulasi dan upah minimum, sekarang kan nggak bisa seenaknya buruh itu dibayar. Sama dengan musik seperti ini, gitu. Itu memang tujuan akhir, sama-sama kita berdoa ya, sama-sama kita berjuang. Bismillah. Oke teman-teman, ini sudah maghrib, saya sudahi dulu materi ini, besok kita lanjut lagi ya teman-teman. Kita mulainya jam berapa? Sepakat dulu nih, mulai jam berapa? Jam 7? Nggak mau jam 10, materinya banyak, nggak kelar. Jam 9 ya. Ya, jadi sarapannya nggak ke susu-susu. Ya, jam 9, oke? Ya, gimana Mas? Ah? Oh, sesuai random. Oh ya. Kata Mas Panitia sesuai random jam 8. Gak apa-apa kan pada nginep di sini semua. Makanya nanti malam belajar. Tidak boleh begadang. Kalau keluar lagi tes rapid lagi loh. Enak aja. Bayar yang kedua. Ya, materinya dibaca ya teman-teman di kamar. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata atau bahasa tubuh yang gak enak, mohon